Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nasiratunisa dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara Pancagatra dalam aspek ekonomi. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan pertahanan keamanan. Pengertian Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, ataupun norma-norma tertentu. Selanjutnya adalah Pancagatra Ekonomi. Aspek ekonomi berhubungan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi pengelolaan faktor produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, serta usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kelebihan dari aspek ekonomi yaitu ekonomi bangsa Indonesia berstruktur agraris, yang artinya hampir 50% ekonomi Indonesia berasal dari sektor primer. Keuntungan menjadi negara agraris yaitu 1. Pertanian menjadi sektor yang menopang keuangan atau ekonomi negara. 2. Memperoleh hasil pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus impor dari luar negeri. 3. Terhindar dari krisis bahan pangan. Selanjutnya adalah kekurangan dari aspek ekonomi. Indonesia masih banyak menggantungkan dari negara lain dalam pemenuhan beberapa kebutuhan rakyat seperti beras masih impor dan daging juga masih banyak impor dari negara lain. Akibat dari kebijakan pemerintah yang masih mempertahankan impor beras sering merugikan petani dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Ancaman dari aspek ekonomi yaitu produk dari Indonesia sepertinya sudah banyak disaingi oleh produk dari negara lain, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Padahal Indonesia mampu memproduksi sendiri. Impor yang terjadi di tengah produksi berlebih sekarang ini memiliki dampak negatif seperti berkurangnya devisa negara karena pengeluaran negara bertambah dari nilai impor beras tersebut. Disinsentif terhadap petani karena pemerintah akan lebih memprioritaskan impor beras daripada memberikan insentif kepada para petani. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.